Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Pena Mekanik. Kali ini saya mau bahas alat untuk testing kapasitas baterai. Ini dari brandnya YPSDZ, tipenya 3010, dan ini adalah buku petunjuknya. Selama beberapa waktu terakhir, saya berusaha memahami isinya. Bagian depan ini memang bahasa Mandarin ya, tapi bilah kedua ini bahasa Inggris. Walaupun sudah pakai bahasa Inggris, ternyata juga saya belum begitu paham. Saya cari-cari video mungkin ada orang lain, orang luar yang bahas tentang alat ini, ternyata belum ada ya. Satu-satunya yang bahas itu adalah channel official dari YPSDZ-nya ini sendiri. Jadi nggak ada referensi lah, jujur saja begitu. Tapi alhamdulillah, paling tidak dari beberapa fitur, ada 3 fitur ya, 3 fitur utama di alat ini, yang 2 alhamdulillah sudah saya coba. 3 fitur itu, yang pertama dia bisa charging, jadi bisa untuk ngecas baterai sel ataupun baterai pack dengan tegangan dan arus yang bisa kita sesuaikan. Yang kedua, bisa untuk discharge, ini untuk ngetes kapasitas baterai. Sama ya, ini bisa kita sesuaikan tegangan dan arusnya juga. Dan yang ketiga, ini adalah cycle mode, ini yang belum saya coba ya. Lebih tepatnya sih, belum ada baterai yang kiranya di hati saya tega untuk untuk ngetes di cycle itu, misalkan 5 cycle ya. Sepaham saya 5 cycle itu berarti kita cas penuh, nanti dikosong lagi, dicas lagi, kosong lagi, cas lagi, seperti itu. Itu dalam kondisi tertentu baterainya bisa ngedrop ya, sayang aja kalau baterai dites seperti itu. Jadi alat ini akan saya gunakan ya sewajarnya saja untuk discharging baterai, ngetes kapasitas realnya saja berapa. Terus di sini nanti ada kayak diagram gini ya, atau apa sih namanya saya juga kurang tahu. Intinya resultnya setelah kita ngetes itu nanti akan muncul di sini. Hanya itu tok ya, yang belakang ini kayak peringatan-peringatan jangan begini, jangan begitu. Busa biasa. Di dalamnya ini yang pertama kita dapat perkabelan, ada 3 kabel. Kabel USB Type A ke USB Type C. Ya, walaupun di sini keterangannya 6 ampere. Sebelumnya sudah saya tes punya HP Xiaomi yang 67 watt max ya, itu nggak aktif untuk desimalnya. Untuk soket ke unitnya seperti ini modelnya. Nah, untuk soket ke listrik, sayangnya bukan model EU yang ada di Indonesia ya, modelnya seperti ini rekan-rekan. Jadi harus pakai adapter. Pakai adapter soket seperti ini, itu sudah bisa nyolok. Walaupun tipe soketnya beda, tapi alat ini tetap jalan di 200 volt sampai 240 kalau nggak salah. Jadi bisa pakai listrik Indonesia ya, tanpa pakai step up ataupun step down. Yang ketiga, kabel untuk ke unit dan ke baterai. Ini nanti dipasangkan ke unitnya, dan ini ke baterai sel ataupun baterai pack. Dan terakhir, ini adalah unitnya YPSDZ 3010. Seperti ini desainnya. Bodinya semuanya dari logam, depan ini juga logam, ada panelnya di sini, ada knob yang sekaligus sebagai tombol setting, bisa diputar, bisa ditekan, dan ini adalah tombol start dan stop untuk misalkan mode charging ataupun discharge. Nah, mode charging dan discharge itu nanti bisa otomatis ya ketika sudah kita setting, misalkan mode charging tegangan penuh di 21 volt, setelah baterai mencapai 21 volt nanti otomatis akan cut off dan mesinnya bisa bunyi. Di sini ada switch on off biasa, dan ini soket ke konektor yang ke baterai pack tadi. Di bagian belakang hanya ada 2 soket, ini soket power input AC, yang ini adalah soket Type C. Ini nanti Type C-nya bisa untuk monitoring melalui laptop, ada programnya mungkin bisa di-download. Sepertinya di sini ada informasi lebih lanjut ya, nanti bisa di-scan gitu, tapi saya belum mencoba mencarinya sih. Yang jelas, sejauh yang saya tahu alat ini bisa 2 mode, standalone artinya bisa bekerja sendiri, yang kedua bisa monitoring melalui PC atau komputer. Nah, karena sudah bisa standalone, tak perlu PC, menurut saya lebih nyaman kayak gini aja ya. Soket power inputnya saya kira ini nggak begitu sulit dicari ya, kayak beberapa peralatan itu mode soketnya seperti itu. Nanti mungkin bisa cari colokan yang langsung ke colokan Indonesia, sementara kita pakai soket adapter dulu seperti ini. Nah, berikutnya 2 kabel probe ini, yang hitam berarti ke negatif. Di bagian sini ada tekukan ya, nanti tinggal kita posisikan saja di sini. Kita colokan, terus ada kayak apa ya, baut pelindung gitu ya, itu kita kencangkan saja.
ini udah siap dipakai ya. Saya coba colokkan ke listrik. Sudah, dan dinyalakan. Sebentar. Sudah muncul itu. Kemarin sudah saya coba untuk discharge ataupun charging baterai. Ini untuk mengganti menu, putar ya. Oke, sebentar. Di sini ada mode, di sini ada doing. Mode charge itu berarti untuk ngecas baterai. Nah, knopnya ini kita putar ke kanan, terus berubah jadi discharge. Untuk mengubah tegangan dan arus, ini kita tekan. Nah, nanti bisa kita ubah nih. Misalkan charge ya, karena baterai yang saya tes adalah baterai 5S, jadi tegangan penuhnya saya bikin di 21 volt. Untuk arusnya nggak usah gede-gede, biar baterainya awet, saya pakai 1,3 ampere. Ini pun bisa disetting sampai 10 ampere karena maksimal alat ini ada di 300 watt, 30 volt dan di 10 ampere, 300 watt. Untuk judge dan keep ini saya nggak tahu ya. Untuk apa kegunaannya saya belum tahu. Untuk discharge juga sama. Discharge-nya misalkan 5S itu kondisi kosongnya ada di 15 volt. Untuk di-charge sekarang juga bisa kita atur, ini terakhir saya atur di 3 ampere saja. Untuk volt, on, rack ini apa saya juga belum tahu. Untuk cycle tadi ya sudah saya sebut di awal dan sepertinya saya belum punya baterai yang bisa saya korbankan untuk ngetes cycle. Jadi sementara ya saya hanya akan ngetes charge dan discharge saja. Untuk mode charging saya kira mau tak tes pakai wattmeter biar kelihatan itu outputnya nanti berapa ampere gitu ya. Ternyata nggak bisa rekan-rekan. Ya error gitu, nggak kebaca ya, wattmeternya juga nggak bisa nyala. Jadi untuk mode charging kita langsung pakai wattmeter dari panel yang ada di UPS DZ saja. Oke, saya coba ini baterai pack ini. Baterainya dalam kondisi tidak benar-benar penuh ya, ini ada di 19,5 volt. Dan ini sudah saya setting untuk penuhnya ada di 21 volt, saya pakai 1,3 ampere. Tinggal kita start saja. Nah, nanti dia akan mengisi sampai penuh. Itu kurang lebih mode untuk charging-nya. Ini sejatinya untuk saya gunakan testing discharge-nya alias apa itu namanya kapasitas real dari baterai. Jadi saya akan menggunakannya untuk ngetes kapasitas baterai ini. Ini adalah baterai bawaan dari impact driver-nya Lucid dan pakai sel DMEGC 15C. Nah, dulu baterai ini sudah saya tes pakai ATOS DL24, hasilnya real ya. Dia 2 ampere lebih ini. 2 ampere hour maksudnya 2 Ah untuk satu baterai. Saya akan coba ulang lagi di alat ini kira-kira apakah sama atau tidak. Apakah hasilnya di atas 2 ampere hour atau tidak ya. Oke, ini modenya masih mode charge. Jadi kita ubah ke mode discharge. Nah, sudah mode discharge. Untuk mode discharge-nya saya akan coba gedekan ampernya ya. Ini kan saya setting nanti cut off di 15 volt. Dan arusnya ada di 3 ampere. Saya akan ganti jadi 6 ampere biar sama dengan gerinda cordless tanpa beban. Caranya knopnya ini ditekan. Nah, di mode sini dipindah ya, diputar-putar gini. Nah, sudah, ini kan 3 ampere untuk arusnya. Kita tekan lagi, kita naikkan jadi 6 ampere. Wah, kegedean. 6 ampere pelan-pelan saja. Nah, sudah nih di 60 ampere ya. Kelihatan semoga di layar. Jika sudah, tekan, putar, save and exit. Sudah, seperti itu. Aktif. Tegangan penuh ya. Ini baterainya sudah saya cas dulu sebelumnya 20,89 volt. Sudah, tinggal kita start. Nah, ini waktu ya. Ini sudah 16 detik. Dan ini untuk suhu dari fake load-nya. Kok fake load sih? Dummy load-nya ya. Ini 29 derajat. Nanti kalau suhu dari dummy load-nya itu mencapai 40 derajat, kipas pendingin akan nyala. Sehingga apa ya, biar lebih awet aja mungkin gitu komponen yang ada di dalam. Ini naik kan jadi 31 derajat Celcius. Karena saya pakai arus di 6 ampere. Pasti berat itu.
Nah, itu adalah suara dari kipas pendingin alat ini, karena suhunya sudah menunjukkan 42 derajat Celcius. Kalau suhunya menunjukkan 80 kalau nggak salah di buku petunjuk, itu nanti akan otomatis cut off mesinnya. Nah, kurang lebih seperti ini bunyinya kalau sudah selesai ya. Kita lihat, tadi membutuhkan waktu 20 menit. Dan totalnya kita dapat energi 35,86 watt hour, atau kapasitas relnya ada di 2,02 ampere hour. Ini sudah sesuai dengan label dan alat tes ATOTS DL24. Mungkin rekan-rekan penasaran nih gambar apa ya? Di sini adalah tegangan dan di sini adalah arus. Ya. Tadi dari 21 volt dia turun dan arusnya tetap standar ya di 6 ampere karena memang pakai constant current. Kalau currentnya konstan, maka yang turun adalah tegangannya. Kurang lebih seperti itu untuk ini. Apa namanya inilah, lupa saya. Ini sudah stop statusnya karena tadi sudah otomatis cut off dia ya. Oke. Kalau rekan-rekan lihat di sini, ini tegangannya di 16,1 volt. Ini bukan tegangan sebenarnya ya. Ya tegangan sebenarnya, maksudnya itu kalau nanti kena beban sedikit, dia akan langsung otomatis drop lagi di 15 volt. Makanya walaupun habis, ini kita pencet, biasanya masih nyala walaupun kecil gitu. Nah, ini nyala kecil banget kan. Nah, itu adalah daya dari 16,1 volt. Ini sudah habis ya, di 2,2 ampere. Alhamdulillah, baiklah rekan-rekan semua, kurang lebih seperti itu tadi ulasan saya tentang alat YPSDZ 3010 charging ataupun discharging baterai sel ataupun baterai pack ini. Nanti kalau rekan-rekan mungkin beli juga alat seperti ini, kita bisa diskusi ya di kolom komentar atau silahkan chat saja di sosmed saya. Baiklah, saya kira cukup di sini dulu untuk videonya. Insya Allah kita lanjutkan di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.